kasih buat teman-teman. Mungkin Vivi bisa standby dulu. Ada satu lagu lama. Tadi itu lagu ini main apa? Tadi lagu ini main apa? G. Coba ke D. Karena begitu ya. Karena begitu hingga diberikannya anaknya yang tunggal yang jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya binasa melainkan dapat hidup kekal. Kasih, puji Tuhan. Selamat hari Jumat Agung untuk kita semua. Haleluya. Ya, tema kita tahun ini The Glorious Jeep It. Ya, mungkin kata-kata yang sering jarang kita dengar. Bahasa Indonesianya tiang gantungan yang mulia. Ya, hari ini kita memperingati peristiwa salib, peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Ya, sebenarnya banyak orang yang memperdebatkan keabsahan sejarah mengenai penyaliban Kristus. Ya, seringkali terjadi perdebatan, bahkan salah satu agama terbesar mempertanyakan salib itu bukan Yesus katanya. Ya, tapi yang perlu kita ketahui bahwa kematian Yesus tidak hanya dicatat di Alkitab, tapi di sejarah dunia. Jadi kalau bilang, kamu kan ngomong karena berdasarkan Alkitab. Tidak, tapi sejarah mencatat bahwa kematian Kristus itu tercatat di sejarah. Karena kematian Kristus benar-benar tertulis di sejarah, baik itu di sejarah orang Kristen, kawan, baik sejarah orang non-Kristen yang tidak suka dengan kekristenan lewat sejarahnya. Lawan juga yang anti-Kristen tetap mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah kenapa sih dia harus disalib? Dan harus mengalami kematian. Seringkali dipertanyakan juga kepada kita, kok Tuhan mati sih? Katanya dia maha kuasa, kenapa dia mati? Mungkin saudara sendiri pernah ditanyain seperti itu dalam percakapan-percakapan kita dengan orang-orang yang bertanya, kenapa kamu jadi Kristen? Bahkan mungkin orang Kristen sendiri mempertanyakan kenapa dia menjadi Kristen. Karena jangan-jangan menjadi Kristen karena dari lahir orang tua Kristen, dididik secara Kristen. Gimana kalau tidak? Kira-kira kalau kita hari ini dididik bukan secara Kristen, apakah mungkin kita bisa percaya Kristus? Tidak masuk akal, Tuhan kok mati.
Mungkin kita bertanya juga, mengapa Yesus harus mengalami ketidakadilan? Karena kalau Tuhan itu semestinya kudus, Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia mengalami ketidakadilan? Bahkan ketidakadilan yang terbesar yang pernah sejarah catat. Dan harus menjalani penderitaan yang tidak terhingga. Sehingga penderitaan ini tidak ada satu manusia pun yang bisa melewatinya. Kalau bukan Tuhan. Nah, apa makna serta implikasinya bagi hidup kita? Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau mungkin air mata saya terus mengalir. Saya dari Senin mempersiapkan ini. Setiap kali membaca mengulang-ulang, air mata saya tidak pernah berhenti untuk jatuh. Betapa besar kasih Tuhan. Ya. Nah, ada pakar, beberapa pemuka agama. Saya pertama ngambil Mahatma Gandhi. Kita semua tahu Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh heroik dari India. Dia bilang begini, I can accept Jesus as a martyr. Saya bisa terima Yesus sebagai martir, katanya. Di dalam kematiannya di kayu salib itu bisa jadi contoh yang baik, katanya. Ya. Tapi ada hal yang lain yang membuat dia bertanya-tanya tentang penderitaannya. Yang hatinya tidak bisa terima. Kenapa dia mau mati untuk mensubstitusikan kehidupan orang yang berdosa? Dia gak percaya. Seringkali kita mengutip tulisan Mahatma Gandhi ini tentang perbuatan orang-orang Kristen. Dia akan percaya kalau ternyata orang Kristen itu bisa berbuat baik. Tidak. Dia sendiri tidak bisa percaya kepada kekristenan karena apa? Adakah Tuhan mau mati kepada orang yang berdosa? Nggak mungkin, nggak ada katanya. Dia nggak percaya. Bahwa tapi kematiannya, di atas kayu salib is good. Contoh yang baik katanya. Tapi dia nggak percaya bahwa ada Tuhan yang mau melakukan itu. Lalu ada seorang agnostik. Dia seorang ateis. Namanya Bart Ehrman. Dia bilang begini, apa yang bisa meyakinkan dia untuk bisa percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen? Kalau Yesus bilang dia membawa damai, mana buktinya? Karena dia mati. Maka Yesus, dia bilang gini, gagal dalam misinya untuk membawa damai di bumi karena mati di salib. Namanya kita membawa damai, kita harus hidup, katanya. Ini membawa damai kok mati? Susah dipercaya, saya gak mungkin jadi Kristen. Orang pintar ini Bapak Ibu Saudara. Terus ada lagi, Richard Dawkins, ahli biologi evolusi, dan dia juga seorang ateis. Dia bilang begini, pemahaman kekristenan tentang teologi salib adalah pelecehan atau penganiayaan anak yang dilakukan oleh Tuhan sebagai Bapa. Dia anggap kalau Yesus itu anak Allah, kenapa Bapa membiarkan dia mati seperti itu? Itu bentuk pelecehan. Bukankah sering ini kita dengar? Bahkan kita sudah lama jadi Kristen. Kita sering juga bertanya-tanya tentang keimanan kita. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa sih Yesus perlu jadi juru selamat? Nah, hari ini kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan melihat saat-saat penyaliban Yesus dan melihat petunjuk apa yang ditulis oleh Matius melalui penyaliban Yesus ini sampai dia mati, dan mengapa Yesus harus mengalami peristiwa salib. Pembacaan kita dimulai Matius 27 ayat 26b sampai dengan 30. 26b. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kalau kita baca di sesahnya,
Seperti apa gambarannya kan gitu. Sesah itu kayak apa sih gitu ya. Ternyata di sesahnya itu bahasa Inggrisnya flogging, artinya dicambuk. Ya. 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ya. Bahasa Inggrisnya ini the governor soldier. Ya. Nah pada saat itu pasukan pengawal gubernur itu isinya ada 30 orang. Jadi setiap gubernur itu punya pasukan. Dia pengawal pribadinya itu 30 orang. Badannya gede-gede. Ya. Berotot gitu ya. Seperti gambaran kalau film kita nonton, dan mereka inilah yang menelanjangi Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kalau kita bicara bulu, kita pikir bulu kayak mungkin bulu apa ya. Tapi ternyata itu bahasa Inggrisnya staff. Staff itu tongkat yang besar dan kuat. Ya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Memukulkannya di sini bahasa aslinya itu terus menerus memukul ke kepalanya yang ada mahkota duri. Saya coba cari referensi mahkota duri itu panjangnya berapa. 15 sampai 18 cm. Dianyam, dirangkai, ditaruh di kepala Yesus, terus pakai bulu dihantam di kepalanya. 15 cm masuk. Nah, di sini ada gambaran the whip used on Jesus. Ini penyiksaan Yesus sebelum dia pikul salib. Nah, supaya lebih kita bisa menangkap gambarannya seperti apa, tolong diputerin ada cuplikan 4 menit tentang film. Ini film udah lama banget dan viral, tapi saya perlu mempertontonkannya lagi supaya kita bisa mendapat gambaran maksud dari gambar yang the whip used on Jesus ini. Credere non posso. Resistenza sua incredibilis. Forza nei placet, no? Monstro nobis quod verbur. Prova stud. Quale? Nimes hoc Tibi parvum. bene esse. Gusta! Gusta!
Offerte! Ya. Kembali ke gambar tadi. Ya. Cara-cara penyiksaan orang Romawi ini diciptakan oleh orang Persia. Ya, waktu saat orang Persia menjajah orang Yahudi, orang Persia menciptakan cara menyiksanya dan orang Romawi menyempurnakan penyiksaan itu. Jadi itu sengaja dibuat supaya penjahat itu mati pelan-pelan dengan cara yang tersiksa. Jadi sengaja di-mastering, didesain supaya orang yang dihukum itu matinya itu tidak langsung mati, tapi tersiksa dengan pelan-pelan. Ya. Ada jurnal dari Medical American Association yang berjudul On the Physicality of Jesus Christ. Jadi dia bilang begini, waktu Yesus dipukul dan dicambuk, tidak ada satupun kulit yang tersisa. Korban dilucuti pakaiannya, daging di tubuhnya direnggangkan, ya, supaya mudah robek. Memukul cambuk bergantian membuat korban lemah setengah mati dan tak sadarkan diri. Tentara berulang kali mencambuk dengan kekuatan penuh, menyebabkan memar yang dalam sehingga kulit dan lemaknya habis. Bahkan merobek otot, tulang rangka sehingga daging terlepas. 39 kali cambukan menjadi peradangan di mana-mana. Tadi waktu di video ada, selain cambuk ada namanya flagrum. Flagrum itu yang membuat dagingnya terlepas tadi itu. Ya. Flagrum ini cambuk Romawi bukan sekedar tali kulit, di ujungnya tertanam tulang. Tulang tajam dan bola gimbal untuk merobek jaringan kulit dan otot. Hancur. Bayangkan, direnggangkan. Jaringan kulit, lemak, otot hancur. Jadi badannya Yesus dari belakang sampai ke kaki semuanya hancur. Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Waktu selesai penyiksaan itu, dia ditarik, dikasih baju, dia disuruh pikul ke Golgota. Gak kuat sudah Yesus. Dia harus pikul itu salib
kurang lebih beratnya antara 67 kilo sampai 120 kilo. Dengan badan yang tercabik-cabik, memikul kayu salib yang kasar. Bapak Ibu pernah kesubanan gak sih? Kena kayu masuk di sini. Itu aja sakitnya minta ampun. Apalagi seberat itu dia harus pikul setelah disiksa. Gak kuat. Ketemulah orang yang bernama Simon dari Kirene. Kenapa Alkitab mencatat ini? Ada orang yang disuruh pikul salibnya Yesus. Ini luar biasanya Alkitab. Dia mencatat bahwa ada saksi. Bukan roh bicara sama dia. Bukan Tuhan bicara sama dia. Alkitab mencatat ada saksi. Namanya Simon yang disuruh pikul salibnya Yesus. Di sini memberikan kita identitas saksi mata. Karena apa? Karena pada waktu itu ditulis keturunan Simon orang Kirene itu masih ada. Nama-nama seperti ini biasanya ada di dalam Injil, bermunculan sebagai catatan kaki yang pertama. Zaman dulu nggak ada foto. Sekarang saksi pakai foto, screenshot, kirim jadi bukti. Dulu nggak ada. Makanya perlu saksi hidup. Ya. Nah, di Injil Markus sempat diceritakan bahwa Simon ini punya anak namanya Rufus. Ya. Nah, Rufus ini yang ditanya, apa benar papamu pernah ganti Yesus pikul salib? Iya. Jadi benar-benar kematian Yesus itu ada saksinya. Bukan tiba-tiba keluar dari goa jadi nabi. Halo? Ada Simon dari Kirene ini yang mencatat, yang ikut dia sebagai saksi. Dia pikul itu salib. Lalu Paulus menyapa pria yang bernama Rufus itu di Roma 16. Maka para penafsir dan pakar Alkitab berkata bahwa inilah Rufus. Yang anaknya Simon itu, yang bapaknya itu yang memikul salib Yesus. Ini membuktikan Alkitab sangat teliti. Sangat jelas. Jadi ini bukan Injil palsu. 33, 34. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ternyata minum anggur yang dicampur empedu itu seperti obat penahan sakit. Seperti morfin. Ditawarin. Disuruh minum anggur bercampur empedu. Untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi Yesus hanya mengecap. Ia tidak mau menelannya. Apa makna di balik ini? Bahwa Yesus tidak mau minum morfin untuk menahan rasa sakit. Yesus sudah menunjukkan kedalaman kasih Tuhan bagi kita semua. Dan Yesus rela mengalami dan menjalani kengerian dari penderitaan penuh murka Allah. Ditumpahkan rasa sakit yang dia rasakan untuk membebaskan kita dari dosa. Saudara, Bapak Ibu, kita hidup, kita punya target, kita punya tujuan, kita punya angan-angan, kita punya mimpi, kita punya cita-cita.
untuk sesuatu yang kita anggap penting, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa mendapatkannya, betul? Kita rindu ini, kalau kita mau dapat ikan ini kita harus melakukan ini, kita akan melakukannya karena itu menjadi nilai kita. Jadi nilai yang kita tempatkan pada sesuatu menunjukkan kepada kita apa yang kita rela bayar dan lakukan untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi nilai yang kita tempatkan pada sesuatu itu terletak pada seberapa besar effort kita untuk mendapatkannya. Bahkan kita rela untuk melakukannya, untuk mendapatkannya karena kita menganggap barang itu sangat berharga. Yesus menunjukkan nilai penebusan yang besar dengan apa yang dia rela korbankan untuk membayar harganya. Woi, kita sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Yesus menunjukkan nilainya. Penebusan inilah yang bisa membayar kita. Lanjut 35 dan sampai 37. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kalau kita deskripsikan proses penyaliban Yesus adalah penyiksaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Karena proses penyaliban itu membuat orang yang disalib dapat terus dalam keadaan hidup selama mungkin, pingsan, bangun. Sakitnya di sini, pingsan, tiba-tiba sakit di sini, bangun, pingsan lagi, terus akan begitu. Ya. Aduh, sakit bagian ini, bagian itu, semuanya sakit. Dan ketika mereka duduk di situ menjaga dia kurang lebih 6 jam. Lalu kita masuk ke proses penyalibannya. Ada gambar? Ya. Jadi waktu Yesus sudah dibantu sama Simon, salibnya sudah sampai di Bukit Golgota, ya, lalu dipaku. Ada 3 paku. Tangan kanan, tangan kiri, terus kaki kanan ditutupi kaki kirinya, baru dipaku. Yang menariknya, pakunya tidak menghancurkan tulangnya, tapi lewat di sela-sela tulang. Ini orang Romawi jago banget nyiksa orang. Orang Romawi tahu betul anatomi tubuh. Jadi waktu salibnya Tuhan Yesus ditaruh, dipukul di sini, paku prak prak prak, terus salibnya ditarik. Waduh, waktu salib ditarik, dia tergantung. Itu kakinya, terus tulangnya nggak hancur, dia ada di tengah-tengah. Gambar berikut, ini posisinya. Anda tahu, begitu itu diberikan, paku ini terdorong ke depan, bahunya lepas. Bahunya lepas, dia susah untuk bernapas. Ketika dia mulai bernapas, sakit semua, darah keluar, internal bleeding. Begitu terus selama 6 jam.
Dia nggak bisa lama-lama tarik nafas, Bapak Ibu Saudara. Kesakitan, lepas. Setiap kali dia napas, darah yang keluar dari tangannya yang dipaku, kakinya, belum lagi luka-luka yang sudah dia alami, mukanya. Setiap kali dia tarik nafas, paru-parunya terjepit. Dia nggak bisa lama-lama, darah keluar terus. Dan kematian ini sudah dinubuatkan di kitab Yesaya 700 tahun sebelumnya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi makanya dia harus mati. Pertanyaannya gini, apa hubungannya salib dengan pengampunan dosa, pastor? Ini memang menyentuh hati, membuat terharu tadi waktu perenungan. Saya kasihan sama Yesus, pastor. Tapi saya ada pertanyaan. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa lebih enak. Hubungannya opo? Saya kasihan lihat Yesus begitu. Nggak ada orang yang seperti gitu. Tapi hubungannya dengan pengampunan dosa saya apa? Apa hubungan salib dengan pengampunan dosa? Kalau kita sering nonton film silat, film silat itu menggambarkan kehidupan kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang tidak bersilat dengan orang lain secara fisik berantem. Tapi seringkali kita punya pertempuran dalam hati. Makanya ada pertanyaan, apa hubungan salib dengan pengampunan dosa? Aku tidak berzina. Aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Aku tidak berkata-kata kasar sama orang, aku gak bikin dosa kok. Kalau zaman film silat mungkin kelihatan. Terjadi pertempuran, musuhnya dibunuh, anaknya ngelihat bapaknya dibunuh. Anaknya akan berlatih silat, balas dendam. Nanti dia cari yang bunuh bapaknya. Itu terus. Jika kita dihianati, biasanya apa yang kita lakukan? Manusia kita ini cenderung suka membalas. Balasnya macam-macam dalam hati. Tunggu kamu ya. Kalau enggak mampus kamu ya. Dalam hati. Makanya seperti film silat. Atau kita mempunyai opsi lain. Opsi lainnya mengampuni. Jika kita dihianati, kita dirugikan, yang tidak mengenakan kita, yang kita alami, lalu orang yang menyakiti kita datang sama kita. Bro, sis, mohon maaf ya. Sulit gak kita memaafkan? Sulit. Kenapa? Karena kita menyerap amarahnya itu ke dalam diri kita sendiri. Pengampunan sejati selalu mahal harganya. Mengampuni artinya seseorang menyerap dalam dirinya rasa sakit yang disebabkan oleh dosa orang lain. Waktu Yesus menyerahkan dirinya, dia menerima rasa sakit murka Allah
kepada kita manusia yang berdosa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu juga maha adil. Jadi keadilannya adalah Dia harus menghukum semua manusia yang berdosa. Itu harus. Nah, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menanggung hukuman penuh atas dosa kita dan menyerap seluruh murka Allah serta kebinasaan yang disebabkan oleh dosa kita. Dosa kita diserap oleh Yesus. Murka Allah Dia terima. Inilah kenapa tidak ada orang lain yang sanggup menyerap. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup. Ini bukan child abuse. Karena apa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17. Dan Yesus bilang, biarlah cawan ini berlalu. Kita lompat dulu di ayat 46, Matius 27. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus teriak ini di kayu salib, bukan dengan suara lantang. Suara nyaring yang keras, Eli, Eli lama sabatani. Dia menjerit. Tidak tahu seperti apa ceritanya itu. Orang yang seperti mau mati masih bisa berteriak dengan suara nyaring, menjerit. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya membaca catatan-catatan para pakar-pakar Alkitab. Mereka nggak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak dibuat-buat. Ya. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Semua tokoh agama yang lain tampil dengan perkasa. Hebat pemuka agamanya. Dia harus menang perang. Dia harus banyak menjarah. Dia harus kaya. Tapi Tuhannya orang Kristen berbanding terbalik. Dia perlu mati. Dia bahkan diludahi, dia miskin. Waktu dia pelayanan, dia pakai keledai. Keledainya keledai pinjaman. Untuk seorang Tuhan, terbalik sama tokoh-tokoh pemuka agama lain. Bahkan di pemuka agama lain, kalau bisa kuburannya dibagus-bagusin, banyak orang datang siaran menyembah ke sana. Tapi Yesus teriakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu teriakan yang hopelessness. Tidak ada pengharapan. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau sempat baca di Mazmur 22 ayat 17 sampai 22. Tulisan ini Raja Daud juga menulis tentang mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Tangan dia dipaku, bajunya diundi. Kan kita tahu Daud tidak mengalami itu. Tapi ini nubuatan tentang Mesias. Kenapa dia teriak Allahku? Tuhan Yesus harusnya bisa teriak, aduh kepalaku, aduh kakiku, aduh tanganku, aduh perutku, aduh boyokku. Waktu Petrus menyangkal dia, Tuhan tidak emosi, Yesus tidak emosi. Tapi kenapa dia teriak menjerit kali ini?
Ada satu catatan yang saya baca. Kenapa Yesus teriak? Kalau di dalam diri manusia tidak ada rasa sakit yang paling mendalam dari kehilangan cinta dari orang yang dicintainya. Makanya ada orang pacaran putus, ada yang bunuh diri. Itu adalah kehilangan yang paling besar, adalah kehilangan cinta. Benar-benar menyakitkan kepada kita. Kita harus jujur. Kalau ada yang bilang sama kita, aku tidak mau ketemu kamu lagi. Duh, bagaimana perasaan kita? Apalagi yang ngomong itu orang yang sangat kita cintai. Tiba-tiba orang tua kita bilang, aku gak mau ketemu kamu lagi. Tuhan Yesus kehilangan sesuatu yang intim dengan Bapa. Harusnya waktu dia Eli lama sabatani, Tuhan gak jadi matikan Yesus. Langsung disulap sama Allah Bapa, boom, langsung sembuh. Mungkin dia bisa pakai baju superhero, dia hajar semua orang tentara-tentara Romawi itu. Bukan kasih Allah, tapi murka Allah terhadap dosa. Tuhan Yesus kehilangan penyertaan. Allahku juga bicara tentang covenant name. Yesus taat sempurna kepada Bapa, tapi ditinggalkan sendirian. Yesus taat sempurna kepada Bapa, tapi dikutuk dan dihukum. Kenapa harus terjadi? Diperlakukan seperti itu. Kenapa dia harus? Padahal dia taat sempurna. Semestinya yang taat dapat berkat, betul? Makanya kamu harus taat supaya diberkati. Semestinya yang taat mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi Yesus, dia taat sempurna, tapi ditinggalkan. Dia taat sempurna, tapi dia tetap dikutuk dan dihukum. Kenapa dia lakukan itu? Supaya dia menggantikan tempat kita. Kita yang harusnya dihukum. Kita yang semestinya ditinggal sendirian. Kita semestinya yang dikutuk. Dan dihukum karena kita tidak bisa taat. Siapa di antara kita yang bisa taat hari ini? Siapa yang bisa taat? Harusnya kita yang melanggar, kita yang tidak dengar-dengaran, kitalah yang dihukum, kita yang dikutuk, kita yang ditinggalkan sendirian. Untuk apa? Supaya kita yang percaya kepada Yesus didampingi, diselamatkan, diperkenan oleh Bapa. Itulah Jumat Agung. Bagaimana mungkin kita bilang ini Jumat Agung? Tapi gak ada yang baik. Tidak ada yang agung terjadi sama Yesus. Namanya agung, dia harusnya dimuliakan sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Tapi kenapa namanya Good Friday?
Waktu kita lihat Yesus di atas kayu salib sangat mengerikan. Kenapa? Karena yang dilakukan Yesus berefek agung. Itu sebabnya dinamakan hari ini Jumat Agung. Karena efek dari penyaliban Yesus itu memberikan dampak kepada seluruh dunia. Salib yang semestinya alat hukuman berubah menjadi alat yang memberikan pengharapan keselamatan. Kasih Allah dicurahkan. Disinilah kita sadar, inilah bentuk kasih Allah Tritunggal ke dalam kehidupan kita. Keadilan Allah tidak dikompromikan karena Allah tetap adil. Dosa tetap dihukum. Siapa yang menanggungnya? Dirinya sendiri melalui anaknya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa arti kata sudah selesai? It is finished. Dalam bahasa Yunani, bahasa ini dikatakan tetelestai. Tetelestai ini mungkin 3-4 tahun lalu sempat dibahas sama Dr. Sam. Artinya gini, like tax receipt when the debt was paid. Pada saat nota pembayaran pajak diberikan, saat semua hutang yang harus dibayarkan sudah dilunasi. Semua hutang dosa kita sudah dilunasi. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya kita membayar upahnya dosa itu dengan maut kita. Tapi Yesus yang lakukan. Saya ingat tahun lalu saya menceritakan gambaran ini. Kita berhutang sama seseorang. Ya, saya utang sama Pastor Morton hari ini 100.000. Saya harus bayar 100.000. Besok saya utang lagi 100.000. Saya pinjam lagi hari Rabu. Terus 1 minggu saya pinjam terus. Kurang lebih 700.000 utang saya. Lalu saya hari ke-8, saya tidak pinjam sama Pastor Morton. Saya berhenti untuk minjam. Apakah hutang saya lunas? Kalau tiap hari kita bikin dosa, kita bertobat, berhenti tidak melakukan dosa, apa dosanya hilang yang kemarin-kemarin? Akan masuk ke pengadilan. Itu sebabnya kita perlu juru selamat. Karena kita nggak mampu, karena setiap hari kita pasti bikin dosa. Bukan berarti kita berhenti, lalu dosa kita hilang yang kemarin, enggak tercatat, bos. Waktu it is finished, Yesus sudah bayar. Makanya kita perlu juru selamat. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik. Oh, nanti kalau aku tidak berhutang lagi tadi itu, terus aku rajin-rajin ke gereja supaya dosa-dosaku kemarin itu berkurang dengan perbuatan baik. Amal ibadah kita mengurangi dosa. Gak bisa. Ayat 51. Dan lihatnya, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi, bahkan bumi menjadi gelap. Ini ada
paroket namanya, tabir suci. Ya. Ada gambarnya? Ya. Tirai terbelah. Tirai ini memisahkan antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa, yang terancam mati bila memasukinya. Melalui salib, Yesus mati untuk menyerap murka Allah atas dosa, supaya hadirat Allah yang kudus kini dapat terbuka bagi semua orang. Dulu harus ada, kita pergi ke tabernakel, harus ada imam besar yang bawa korban. Kalau 3 hari gak keluar, kemungkinan besar imam besarnya mati dan harus ditarik. Jadi saudara dan saya gak perlu lagi ke lokasi lain cari untuk merasakan hadirat Tuhan. Saudara gak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran untuk ketemu hadirat Tuhan. Karena Yesus sudah melakukannya. Memisahkan hadirat Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Hanya imam besar yang bisa masuk. Yesuslah imam besar agung kita. Terbelahnya dari atas ya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah, kita yang mungkin bisa pakai pisau kita gorek itu tirai. Tapi dari atas, itu paroket namanya. Yesus Kristus dikutuk, didakwa, direndahkan, ditolak, disiksa, dibunuh ganti kita. Seorang teolog, Tim Keller, dia bilang gini, religion says earn your life. Agama berkata, dapatkan hidupmu dengan amal ibadah dan melakukan perbuatan baik supaya kamu dapat hidup. Itu agama. Secular society. Orang yang ada di tengah-tengah, kadang-kadang percaya Tuhan, kadang-kadang tidak percaya Tuhan. Dia bilang gini, hidupilah hidup semaumu. Karena itulah hidupmu. So kita bikin yang kita suka mumpung kamu masih hidup. Hidup kita cuma satu kali lagi. Make your life happy. Nggak usah susah-susah hidup. Yang penting you happy, I'm happy. Dan ya toh? Bukankah ini yang sekarang merajai gereja? Enjoy your life. Nggak usah pusing omongan orang lain. Oh. Bahkan gereja ikut mengajarkan. Tidak terasa itu secular society. Mumpung hidupmu satu kali. Enjoy. Create your life. Tapi Yesus berkata apa? My life for your life. Lalu Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terakhir, gospel respon. Kita kembali ke Matius 20 ayat 38 dan 39. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Wih. Kenapa kita perlu dengar gospel respon? Gambaran siapakah sikap kedua orang penyamun ini? Penyamun ini seperti kita. Gambaran kita orang yang sedang mengalami penderitaan atau sedang menjalani perjuangan
dalam hidup ini selalu ada dua opsi. Yang pertama bilang apa? Kalau engkau Tuhan, masa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Ini sama-sama mau mati. Tapi yang satu mencemooh Tuhan. Bukankah seringkali kita sering mencemooh Tuhan? Kita ini sering marah sama Tuhan. Berapa banyak dari kita, saya nggak tahu, kalau saya pernah mengatakannya dalam hati. Kenapa aku harus ngalamin ini? Kalau kita sakit, kita pernah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita berduka, bahkan kita dihianati. Bahkan kita sering bertanya, kalau engkau Tuhan ada, kenapa engkau tidak melakukan apa-apa? Seolah-olah engkau tinggal diam dan tidak menolong aku dalam kesulitan ini. Perkataan ini selalu muncul dan sering kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Ketika kita mengalami penderitaan, seringkali kita marah sama Tuhan. Kita komplain, kita protes sama Tuhan. Dengan bahasa lain, yang di sebelah bilang, bohong kamu. Kamu sudah mau mati kok masih bohong. Dia tetap mencemooh Tuhan. Dia bilang nggak mungkin. Marah kita mencemooh Tuhan. Sometimes kita juga bisa bilang, kenapa Tuhan tidak angkat penyakitku? Kenapa Tuhan tidak hilangkan penderitaanku? Kenapa Tuhan tidak betulkan hidupku? Jangan-jangan engkau bukan Tuhan. Bukankah kita sering demikian dalam hati? Tetapi penyamun yang satunya, di Lukas 23 ayat 40 dan 41. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Respon yang satunya adalah dia terenyuh. Dia bilang tidak ada orang yang bisa melakukan seperti ini selain Tuhan. Waktu dia sakit, luka-lukanya, tidak ada kata makian yang keluar dari mulutnya. Kalau ada yang bilang, Yesus itu diganti dengan orang yang diserupai, tidak ada yang sanggup. Manusia kita ini, kita ditegur aja gak terima. Halo? Kita dinasehatin aja kita gak terima. Apalagi kita dipukul. Tapi yang sebelah bilang, ingatlah akan aku ketika engkau ada di Firdaus. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, sebenarnya kita layak untuk mendapatkannya. Kenapa?
Karena kita ini orang berdosa. Orang berdosa selalu saling menyakiti dan saling memanfaatkan. Dunia kita penuh dengan penderitaan dan rasa sakit karena apa? Karena kita sendiri itulah manusia. Ya, kita sering protes kepada pemerintah mungkin, kepada orang-orang yang besar, korup, tidak memperhatikan rakyat. Coba kita yang di sana, kita yang jadi pejabat, podo ae orang Jawa bilang. Kenapa? Karena natur kita ini natur orang berdosa. Makanya setiap minggu kita perlu dikalibrasi hati kita dengan Injil. Bukan dengan kata-kata motivasi. Kita sibuk dengan identitas diri kita terus. Michael Green, seorang Christian filosofer, dia bilang gini, itu ada bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Indonesianya aja ya. Tuhan dalam Injil adalah satu-satunya Tuhan yang tidak sekedar menawarkan kata-kata klise dan perspektif tentang penderitaan, atau hanya mengatakan, berikut penjelasan untuk rasa sakit Anda. Tapi Dia adalah Tuhan yang turun dan turut merasakan penderitaan yang kita rasakan di alam semesta yang kacau ini. Yesus menghidupi hidup yang tidak mampu kita hidupi, tetapi Dia juga sekaligus mengalami kematian yang semestinya layak kita terima. Saya undang pemain musik. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Tuhan adalah Tuhan yang peduli sama sekali, karena Dia nggak harus melakukan itu semua, tetapi Dia rela melakukan itu. Supaya waktu saudara ngalamin sakit, waktu saudara mengalami konsekuensi dosa, waktu saudara menangis, waktu saudara putus asa, waktu saudara menjerit, waktu saudara kehilangan orang yang saudara cintai, waktu saudara dihianati, waktu saudara enggak punya apa-apa, Yesus ada di sana. Dia bukan meninggalkan kita. Dia ada di sana untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau hari ini kita merasa sendiri, melalui firman Tuhan ini ada keamanan. Tuhan pegang tangan kita. Namanya Immanuel. Tuhan pegang kendali. Saya undang kita bangkit berdiri.